Anda masih di Sindo Sore, pemirsa. Puluhan kios UMKM di kawasan Distrik Blok M ditinggalkan oleh pedagang karena naiknya harga sewa. Menanggapi kenaikan harga sewa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberikan keringanan biaya kepada pedagang yang terdampak. Sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan Distrik Blok M. Video pedagang membongkar kiosnya viral di media sosial. Para pedagang kecewa karena tingginya harga sewa kios di Distrik Blok M tersebut. Hal ini memaksa pedagang tidak sanggup lagi berjualan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberikan tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi pedagang. Ke informasi lainnya, pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai. Kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus tersebut karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. Dengan nada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya itu. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Ya, sebelumnya gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda. Subhan Palal menggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU soal melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia. Ke informasi lainnya, pemirsa, ada kabar gembira bagi mahasiswa di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan beasiswa kuliah ke luar negeri bagi 100 orang mahasiswa. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan meluncurkan beasiswa bagi warga Jakarta yang mirip dengan skema beasiswa LPDP Kementerian Keuangan. Beasiswa difokuskan bagi mahasiswa Jakarta yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nantinya para penerima beasiswa diwajibkan kembali ke Jakarta untuk berkontribusi membangun Jakarta di masa depan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai, kalau bisa 100 aja mahasiswa yang kita berikan LPDP untuk dengan pola Jakarta ya, yang bisa sekolah ke luar negeri, saya yakin akan menjadi modal yang baik untuk anak-anak Jakarta, terutama bagi yang tidak beruntung. Karena itu saya ingin diberikan bagi yang tidak beruntung, maka ini juga akan selain memotong garis ketidakberuntungan, mempersiapkan SDM yang lebih baik,
kemudian juga membuka wawasan bagi anak-anak itu dalam keluarganya. Jadi saya akan lakukan itu. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, memberikan orasi di kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Sulawesi Selatan. Orasi ilmiah di hadapan mahasiswa dan sivitas kampus ini menjadi bagian dari puncak peringatan Disnatalis ke-37 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari menghadiri rapat senat terbuka dan perayaan Disnatalis ke-37 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Pria yang juga menjabat sebagai PLT Sekjen Partai Perindo ini menyampaikan orasi ilmiah bertema Bersatu Berdampak Poli Pangkep Maju. Di usianya yang ke-37, AYP berharap Politeknik Pertanian Negeri Pangkep mampu menciptakan SDM unggul dan melahirkan beragam inovasi di bidang pertanian yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Harapan kami dari Kadin Indonesia, Politeknik Pangkep ini melahirkan inovasi, gagasan, temuan-temuan baru, novelty dalam ilmu pengetahuan yang harapannya ini bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Harapan-harapan saya apa yang sudah ditorehkan oleh pimpinan sebelumnya, saya tinggal melanjutkan. Yang baik saya tingkatkan, yang kurang baik tentunya harus saya perbaiki. Kegiatan ini turut mendapat antusiasme dari para mahasiswa yang diharapkan dapat memotivasi dan memberikan pengalaman bagi kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Poli Pangkep kedepannya tentunya lebih bisa mengupgrade dirinya, tentunya dengan visi dan misinya untuk menjadi Indonesia Emas 2045 yang tidak hanya skalanya skala nasional, tetapi juga bisa skala internasional. AYP juga berharap Politeknik Pertanian Negeri Pangkep harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadi kampus yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Puluhan kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla bersiap untuk bertolak ke Gaza, Palestina dari pelabuhan Bizerte, Tunisia. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di Sindo Sore. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat